dan kita tinggal di rumah yang sama, itu Islam. Ini rumah kita itu adalah Islam. Orang tua kita Al-Quran dan Sunnah, ya kan sama ini. Tugas kita adalah tolong jaga rumah ini bersama. Kita adalah bersaudara. Nama nggak apa-apa berbeda-beda. Jadi kalau perbedaan nama tidak dikatakan kita bertafarruq. Tapi dikatakan bertafarruq nggak mau sama-sama, ini yang jadi masalah. Ya, nggak mau bersama-sama, tidak mau berjamaah. Mana ada satu anggota tubuh, kalau Nabi mengatakan Islam itu seperti satu anggota tubuh. Mana ada anggota tubuh itu tangan semua, ya kan? Pasti beda-beda. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang kepala, ada yang mata, ada yang hidung, ada yang bibir. Masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Mereka saling kuat menguatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Ibarat Allah yang kami muliakan, taqabbalallahu minna wa minkum salatal fajri bainana wa bainakum. Semoga Allah menerima amalan salat subuh berjamaah kita barusan. Amin. Insyaallah di subuh hari ini kita hadiahkan pujian dan sanjungan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur spesial yang diajarkan Nabi. Mari kita baca dulu, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian menghadiahkan untuk Rasulullah SAW hadiah terindah dari kita semua, salawat dan salam kita, apalagi di hari Jumat yang barakah ini. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bicara tentang masalah ayat yang menyinggung betapa penting dan wajibnya kita ini mendirikan sebuah pemerintahan Islami yang disebut oleh Allah dengan sebutan ummah. Di dalamnya ada 3 komponen inti yang bergerak. Yang pertama komponen yad'una ilal khair, yang kedua komponen ya'muruna bil ma'ruf, dan yang ketiga komponen yanhauna 'anil munkar. Kalau ini dijalankan, ditutup oleh Allah dengan firman-Nya, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang pasti menang, kata Allah. Allah mengatakan pasti, berarti tidak mungkin peluangnya cuma 70%, 80%, 60% apalagi, pasti 100%, peluang pasti menang. Asalkan mendirikan pemerintahan yang di dalamnya ada 3 komponen tadi. Oh, kalau pemerintahnya belum ada bagaimana? Kalau belum ada, maka dalam bentuk miniatur pemerintahan. Ketahuilah, miniatur pemerintahan yang paling ideal pada hari ini bisa dibuat di dalam kampus-kampus, universitas-universitas yang punya asrama, ya, bisa dibuat di pondok-pondok pesantren, bisa. Karena di dalamnya ada komponen yad'una ilal khair, orang-orang yang ngerjain yang baik-baik, yang ngajak kepada yang baik-baik, yang menyeru kepada yang baik-baik, guru-guru, ustaz-ustaz, ya, muallim-muallim, ini orangnya. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf, ini orang-orang kantoran yang mengatur masalah manajemen dan sebagainya. Yanhauna 'anil munkar, ada pihak di bagian penegakan sanksi dan hukum di dalam pondok pesantren. Jadi kalau di pondok pesantren bisa, kalau ini dikerjakan, insya Allah pondok pesantrennya pasti kuat. Kalau dibuat di kampus, kampusnya pasti sukses. Karena apa? Hukum diindahkan, peraturan ditegakkan, dan ada orang-orang yang berpatroli dan bekerja khusus di bidang itu. Mereka disebut dengan yanhauna 'anil munkar. Tidak boleh di kampus itu ada yang pacaran. Tidak boleh di kampus itu ada yang minum minuman keras, ada yang berjudi dan sebagainya. Tidak boleh ada wanita yang buka aurat. Tidak boleh ada yang meninggalkan sholat dan sebagainya. Tegak yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf, orang kantorannya. Yad'una ilal khair, para dosennya, para gurunya. Jadi tempat paling ideal bisa mewujudkan ayat ini dalam skala mini, dalam skala mikro adalah lembaga-lembaga
pendidikan yang punya boarding school, yang punya asrama. Begitu ya, bisa dipahami? Dalam tahap ini mudah-mudahan kalau seluruhnya nggak bisa kita wujudkan, minimal wujudkan dalam skala kecil dulu. Ya, baik. Setelah itu kita masuk kepada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-105 ya. Nah, ini adalah yang paling dikhawatirkan karena ayat ini menyinggung tentang nasib orang yang berjalan di pinggir-pinggir neraka jahanam. Siapa orangnya? Orang yang nggak mau diatur. Nah, ini dia orangnya ya. Orang yang disuruh bergabung, orang yang disuruh berjamaah, disuruh sami'na wa ta'na, nggak mau. Sehingga dia cenderung main sendiri. Cenderung main sendiri, nggak mau diatur. Ketika kita temukan orang macam itu, dan orang itu selalu ada. Dimanapun komunitasnya orang macam ini selalu ada. Nggak mau diatur. Dia hanya main sendiri. Menurutnya main sendiri lebih enak, lebih tenang. Saya nggak perlu gaduh dengan yang lain, nggak perlu ribut dengan yang lain. Pada akhirnya dia main solo karir, ya. Orang macam ini bahaya. Kenapa bahaya? Setiap orang sendirian sama dengan ternak sendirian. Pasti diterkam serigala, kata Rasulullah. Pasti dia akan dimangsa oleh setan, baik setan manusia ataupun setan jin. Orang macam ini tidak baik. Orang macam ini bahaya untuk komunitas. Orang macam ini nggak mau mendengar, tidak mau patuh, dia akan merusak sistem. Dia akan merusak keindahan sebuah komunitas yang mulai teratur dengan peraturan-peraturan. Baik, kita kembali firman Allah Subhanahu wa taala tentang bahayanya orang yang jalan di pinggir-pinggir jurang api neraka. Bisa jadi dalam berjalan itu dia tergelincir masuk dalam neraka. Di kanan neraka, di kiri neraka, dia berjalan di pinggir-pinggirnya. Bukan pinggir-pinggir, apa namanya itu? Tebing yang sangat terjal, bagian ujungnya ini, punggung tebing ini jalan setapak aja cuma. Nah, dia sedang main-main di situ. Orang yang sendirian itu mirip seperti itu, ya, sendirian, nggak mau berjamaah, tidak mau diatur, tidak mau bersama-sama dalam komunitas yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ini sekali lagi rawan ditunggangi setan, rawan dikuasai setan. Setan manusia, setan jin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Azab yang sangat azim, azab yang sangat besar. Buat siapa? Buat orang yang berpecah belah, buat orang yang maunya sendiri, nggak mau diatur, nggak mau masuk dalam sistem, ya. Kemudian buat orang yang bertahan dalam berselisih paham. Untuk mereka azab yang sangat besar, diazab oleh Allah, hidupnya nggak akan bahagia. Di akhirat ditunggu oleh neraka, di alam kubur disiksa dulu oleh malaikat-malaikat kubur, diazab oleh Allah dengan azabun azim. Bahaya hidup nggak mau berjamaah. Bukankah Umar bin Khattab yang berkata, dan Umar bin Khattab ini Nabi bersabda tentang beliau, kalau ada yang berhak menjadi Nabi setelah saya, Umarlah yang paling berhak menjadi Nabi. Umar berkata dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, tidak ada Islam kecuali dengan mau berjamaah, dan tidak ada jamaah kecuali siap untuk sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Nah, di ayat ini Allah memulai la takunu, jangan ada kamu kalladzina, seperti orang-orang yang tafarraqu, berpecah belah. Berpecah belah dalam artian kita benar-benar tidak mau menyatu. Itu dalam artian itu ya. Tapi bahwa kita umpama di sini ada Yayasan Kampung Peradaban Al-Quran, lalu datang sahabat-sahabat kita dari Masjid Pemuda Indonesia, nanti datang lagi sahabat-sahabat kita dari Jamaah Tabligh, nanti datang, nggak apa-apa, nama berbeda-beda, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Sama, kalau kita boleh mengkiaskan, menganalogikan, sama dengan kita semua punya ayah dan bunda yang sama. Kita dari air mani yang ada di tulang-tulang sulbi ayah-ayah kita dan dimasukkan ke dalam rahim ibu kita. Ayah dan ibu kita sama-sama. Tapi ketika lahir bentuk kita beda. Ya. Nama kita beda, sifat kita beda. Enggak ada masalah itu. Yang ini namanya MPI, yang ini namanya Jamaah Tabligh, yang ini namanya Wahdah Islamiyah, yang ini namanya apa, yang ini namanya apa, enggak ada masalah. Kalau sekedar nama yang berbeda enggak apa-apa. Tapi dalam tujuan mengibadahi Allah dan menegakkan agama Allah wajib bersama-sama. Paham sampai di sini? Orang tua kita sama,
dalam rangka menolong, melindungi kedua orang tua kita, semua kita seluruh anak jadi harus sama. Betul tidak? Jangan paksa orang lain, kamu bukan saudara saya. Loh kenapa? Nama kamu beda dengan nama saya. Kan enggak kayak gitu cara berpikirnya. Ya, karena sifat kamu beda dengan sifat saya, wajah kamu beda dengan wajah saya, warna kulit kita aja beda, jadi kita nggak bisa sama ya. Nggak kayak gitu cara berpikirnya, walaupun kita berbeda, baik nama, warna dan sebagainya, kan orang tua kita sama, dan kita tinggal di rumah yang sama, itu Islam. Ini rumah kita itu adalah Islam. Orang tua kita Al-Quran dan Sunnah, ya kan sama ini. Tugas kita adalah tolong jaga rumah ini bersama. Kita adalah bersaudara. Nama nggak apa-apa berbeda-beda. Jadi kalau perbedaan nama tidak dikatakan kita bertafarruq. Tapi dikatakan bertafarruq nggak mau sama-sama. Ini yang jadi masalah. Ya, nggak mau bersama-sama, tidak mau berjamaah. Mana ada satu anggota tubuh, kalau Nabi mengatakan Islam itu seperti satu anggota tubuh. Mana ada anggota tubuh itu tangan semua, ya kan? Pasti beda-beda. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang kepala, ada yang mata, ada yang hidung, ada yang bibir. Masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Mereka saling kuat menguatkan. Sampai di sini paham? Tidak boleh ya maksain orang lain, kamu harus gabung dengan saya baru kamu saudara saya. Nggak boleh kayak gitu. Kalau selama guru kita beda maka kita bukan saudara. Nggak boleh kayak gitu. Guru kita sekali lagi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. 'Allamal Qur'an berarti Allah menobatkan dirinya sebagai guru. Yang Allah ajari kita dengan ilmunya itu Quran, ya. Maka Allah adalah guru kita. Jangan guru-guru yang sifatnya manusia menjadikan kita berpecah belah. Kamu apa mazhabnya? Saya Hanafi. Kamu apa? Syafi'i. Kalau gitu kita nggak bersaudara. Sesat nih orang. Ya, kita bukan itu yang mempersaudarakan kita, tapi mempersaudarakan kita adalah yang ayat di atas. Wa'tasimu bihablillah. Islam, iman, apa lagi? Islam, iman, Al-Quran. Apa lagi? Saling menjaga silaturahim. Ini yang mempersaudarakan kita. Kewajiban untuk berpegang erat dengan Quran, dengan Islam, dengan iman, dan berpegang erat untuk saling menjaga silaturahim. Faham sampai di sini? Jadi la tafarraqu artinya adalah enggak mau diajak bersatu untuk memperjuangkan agama Allah. Ayat ini selaras dengan firman Allah di surat Asy-Syura ayat 12. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika di ayat itu Allah berkata, aku wahyukan kepada engkau hai Muhammad seperti aku wahyukan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi sebelummu. An aqimuddin wala tafarraqu fi, ya. An aqimuddin wala tafarraqu fi. Tegakkan agama ini dan jangan kamu berpecah belah. Enggak mau diajak bersama-sama untuk menegakkan agama. Muhammadiyah biarlah bergerak di bidang pendidikan, NU biarlah bergerak di bidang apa, Jamaah Tabligh Hilal bergerak di bidang apa, tidak masalah itu toh. MPI bergeraknya di bidang kemasjidan, tidak masalah, baguslah itu semua. Tapi tujuan mereka sama, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diajak bergabung, cepat mereka bergabung. Ketika mereka diajak menyatukan kekuatan, cepat mereka menyatukan kekuatan. Ya kalau Allah boleh kita agak sedikit kekanak-kanakan ya, balik ke kita masa-masa kanak-kanak dulu. Dulu kan ada film apa namanya yang robot-robot itu, tangan dia bisa membentuk kerjanya sendiri, kaki bisa membentuk kerjanya, tapi ketika untuk membuat tenaga besar, mereka gabung semuanya, betul tidak? Mereka gabung semuanya. Apa nama filmnya dulu tuh? Ingat aja ya, Power Ranger. Masing-masing itu punya kerja sendiri, jadi kepala, jadi dadan, jadi paha, jadi kakinya, semuanya itu ada. Lakon-lakonnya bisa kerja sendiri. Tapi ketika mengerjakan pekerjaan besar, menghadapi musuh besar, mereka bergabung semuanya. Gitu. Yang kayak gitu yang kita maksud, ya. La tafarraqu, jangan sendiri lagi. Berat kerjaan kalau sendiri-sendiri. Harus dikerjakan bersama-sama. Nah, tafarruq di sini udah paham sampai di sini ya. Bukan berarti tidak boleh berbeda nama, bukan berarti tidak boleh berbeda guru dan mazhab, tetapi jangan sampai tidak mau diajak bersatu untuk mengerjakan pekerjaan besar. Ya, Muallim Utami sibuknya di bidang kesehatan Islam. Apa memang bisa Islam tegak hanya dengan beliau sendiri? Enggak bisa. Harus ada yang sibuk di bidang pendidikan, ya kan? Harus ada yang sibuk di bidang ekonomi, harus ada yang sibuk di bidang kesehatan, kedokteran dan sebagainya. Nanti dalam urusan besar, menghadapi perkara besar, kompak, mau diajak bersama, angkat satu orang menjadi imam. Begitu. Baik, lanjut. Wahtalafu. Nah, ini beda lagi nih. Beda tafarruq tadi udah duduk.
Udah dicatat belum? Kayaknya banyak yang belum mencatat ini. Tafarruq itu apa? Yaitu tafarruq adalah tidak mau diajak berjamaah dan tidak mau diajak bersatu untuk menegakkan dan memperjuangkan agama. Ini yang tafarruq. Ya, sekali lagi berbeda nama tidak masalah. Berbeda karakter tidak masalah. Berbeda kesibukan kegiatan tidak ada masalah. Selama di Ahlus Sunnah wal Jamaah silahkan, nggak apa-apa. Ya. Tapi nggak mau diajak itu tafarruq namanya itu. Ya, maunya main sendiri. Ya, solo karir. Nah, kemudian waktalafu. Waktalafu ini beda. Waktalafu ini beda lagi. Ini lebih lebih khusus ke dalam. Lebih khusus ke dalam. Dia di dalam, tapi dia berselisih paham terus dengan orang lain. Nggak setuju kalau seandainya pendapat saya nggak diterima, maka saya nggak mau jalankan apa yang diputuskan oleh rapat ini. Itu ikhtilaf namanya itu. Ikhtilaf macam ini tercela. Ikhtilaf seperti ini adalah tercela. Oh, berbeda dalam mazhab nggak ada masalah. Berbeda dalam cara pandang, ya. Dalam cara pandang, saya fikih Hanafi, saya mazhab Maliki, nggak ada masalah. Itu bukan perbedaan yang dilarang oleh Allah, bukan. Itu adalah perbedaan yang bahkan dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan yang ada pada umatku adalah rahmat. Orang di Afghanistan, apa mazhabnya kalau antum mau tahu? Hanafi. Apa mereka tidak berjuang seperti kita di Indonesia berjuang? Allah menangkan mereka seperti Indonesia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mazhab kita dengan mereka beda. Kita Syafi'i, mereka Hanafi. Ya, kita entah apa tarekatnya, macam-macam, di mereka tarekatnya sendiri pula. Oke. Kita lihat bagaimana mereka itu adalah Al-Maturidiyah, Hanafi mazhabnya, ya. Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya. Lah kita juga ada beda, Syafi'i dan sebagainya. Apa kita nggak saudara mereka? Kita saudara mereka. Ikhtilaf yang seperti ini rahmah, adalah rahmat. Tapi ikhtilaf yang tercela adalah ikhtilaf yang menyebabkan kita tidak mau tegur sapa, tidak mau kita untuk bersilaturahmi. Ikhtilaf macam ini hanya karena beda pendapat. Nanti kita rapat ini, rapat kita di sini bagaimana teknis untuk potong kurban. Ya, lalu ada perbedaan di dalam. Yang satu bilang kurban kita tahun ini kambing semua. Yang satu bilang enggak, setengah kambing, setengahnya sapi. Yang satu berkata enggak bisa, sapi semua. Akhirnya enggak jadi potong kurban. Kenapa? Enggak kompak. Enggak kompak. Ikhtilaf macam ini ikhtilaf yang tercela. Bukan ikhtilaf yang sifatnya urgen. Ya baik. Sedangkan yang besar aja lagi disuruh kita untuk enggak apa-apa ikhtilafnya seperti beda mazhab. Apalagi hanya ikhtilaf yang sifatnya parsial, ikhtilaf yang sifatnya, ini banyak orang yang main merajuk-merajuan. Enggak dihargainya saya, padahal saya adalah donatur utama di sini. Saya usulkan begini enggak didengarnya. Dia lebih suka dengan pendapat orang banyak. Kalau gitu ya sudahlah, saya kalau gitu akan cari jamaah lain aja. Ini ikhtilaf yang tidak disukai. Harusnya kalau kita memang mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Tidak akan pernah menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Tidak akan pernah menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak pernah rugi orang-orang yang istikharah. Tidak pernah menyesal orang-orang yang musyawarah. Sekarang musyawarah memutuskan begini, maka laksanakan. Kalau memang gini hasil musyawarah, okelah. Walaupun saya berbeda pendapat, saya terima. Jalankan bersama-sama. Ini yang dimaksud dengan wala taktalifu. Jangan kamu berselisih yang menyebabkan kamu tidak mau untuk menjalankan program. Ya. Kalau sekali lagi keputusan musyawarah, maka jangan pernah tinggalkan musyawarah. Jangan pernah bermain menetapkan menjalankan tanpa hasil musyawarah. Keputusan musyawarah itu adalah garansi langit. Kamu pasti tidak akan menyesal. Kamu pasti akan ditolong oleh Allah karena Allah berpihak kepada jamaah. Sementara yang jalan sendiri, dari awal kita sudah katakan, dari awal kita ngaji lagi, main ibadah sendiri-sendiri, Allah terima nggak ibadahnya? Allah terima, tapi pahalanya kecil. Itu pun peluang diganggu setan sangat besar. Tapi main beribadah dengan cara berjamaah, diterima oleh Allah ibadahnya, lebih pasti diterima. Kalaupun ada yang agak kurang ikhlas, ada yang kurang khusyuk semacamnya, Allah anggap dia ikhlas dan khusyuk karena dia berjamaah, dan peluangnya diganggu setan kecil, ya, pahalanya gede. Makanya andalkanlah dalam
menyembah Allah dan dalam berjuang ini secara berjamaah. Wala takhtalifu. Sampai di sini bisa dipahami enggak? Apa perbedaan tafarraqu dengan ikhtalafu? La takunu kalladzina tafarraqu. Tafarraqu sudah ada nama kelompok-kelompoknya masing-masing bergerak untuk agama, tapi diajak untuk bersatu memperjuangkan agama, mereka mau. Itu yang diinginkan oleh Allah. Lawannya adalah nggak mau. Itu tafarruq namanya itu. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Maka kalau ada kelompok-kelompok diajak untuk memperjuangkan agama Allah, dia menolak, maka ini termasuk kelompok tafarruq. Tapi diajak untuk memperjuangkan agama Allah, mari kita bantu Palestina, kita bebaskan Masjid Al-Aqsa, kompak semuanya. Semua yang kompak itu adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk berjamaah. Ya. Padahal spesialisasinya kelompok yang ini adalah bidangnya bidang sosial, yang ini bidangnya bidang kebudayaan, yang ini bidangnya bidang seni, yang itu bidang IT, yang itu bidangnya bidang media, yang itu bidangnya bidang kesehatan, yang itu bidangnya. Tapi ketika diajak bebaskan Palestina, mereka semuanya bersatu dengan segala apa yang mereka mampu. Paham sampai di sini? Maka mereka tidak tafarruq namanya itu. Tapi kalau ikhtalafu adalah orang yang udah di dalam, cuma mereka bertengkar ya karena perbedaan pandangan dan pendapat. Akhirnya ada yang tidak mau menjalankan perintah dan sebagainya, gara-gara selama pendapat saya nggak diterima, maka saya tidak mau keluarkan dana, maka saya tidak akan ikut dalam kerja ini dan sebagainya. Itu ikhtilaf namanya. Ikhtilaf macam ini yang dilarang. Ya. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Oke, yang dua hal ini kalau masih dikerjakan, Allah ancam. Wa ulaika lahum adzabun azim. Itulah orang-orang yang untuk mereka pasti menerima azab yang maha besar. Diazab oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya kasih contoh begini, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita ya. Ikhtilaf, rumah tangga yang ikhtilaf. Contoh, istri ini imamnya siapa? Ya suami. Sekarang suami kalau dia imam, berarti istri ini makmum, wajib ditaati nggak suaminya? Wajib. Kunci surga setelah wanita menikah bukan lagi pada orang tuanya. Kunci surga itu ada pada suaminya, wajib taati. Sekarang suami mengatakan, "Dek, kerjakan ini. Dek, buat itu. Dek, ayo ke sini. Dek, itu." Sang makmum wajib taat. Itu contoh ya, wajib taat. Kalau seandainya sang imam berkata, "Dek, kita nggak usah umroh dalam 2 tahun 3 tahun ini." Loh mas, uang kan kita sudah kumpulkan. Ya nggak apa-apa, nanti 5 tahun yang akan datang kita umroh. Kita ada hal yang lebih strategis lagi. Jangan sang istri, kalau gitu saya umroh duluan lah. Umur kan nggak tahu nih kapan. Bisa jadi tahun depan saya sudah meninggal. Kalau mas nggak mau ya terserah mas saja. Jangan kayak gitu, ya. Nantang dia, nggak boleh. Sementara suaminya bilang, kan baik tujuan wanita nih, mau umroh. Sedangkan puasa aja, kalau kata suami, "Dek, adek puasa ya?" "Iya mas." "Lepasin dek puasanya." "Kenapa mas?" "Saya mau ibadah dengan kamu." Wajib lepaskan puasanya. Kalau dia terus puasa, dosa dia. Jangan bilang mentang-mentang saya mau, kan saya lagi amal soleh nih. Ya, lalu akhirnya suami menyuruh dia untuk supaya jangan kerjakan amalan soleh itu. Maka dia tetap kerjakan amal soleh itu. Dia durhaka pada suaminya. Loh kok gitu bu ya? Ya iyalah. Coba antum bayangkan, mana yang didahulukan, pekerjaan wajib atau pekerjaan sunat? Tolong jawab. Pekerjaan wajib atau pekerjaan sunat? Wajib. Puasa sunat itu sunat. Patuh pada suami wajib. Gitu contoh ya. Patuh pada suami adalah wajib. Sekarang suami, semoga Allah SWT berikan kepada ibu-ibu kita suami-suami yang baik, suami-suami yang soleh. Suami berkata, "Dek, abang ingin tambah jamaah." Ini contoh ya. Abang ingin tambah anak, abang ingin tambah usaha, abang ingin buka cabang dan sebagainya. Selama itu ketaatan, antum ketawa-ketawa mau. Ya, selama itu ketaatan, selama itu kesolehan, sang makmum sami'na wa ta'na. Yang tidak boleh itu adalah ketika sang imam mengajak maksiat. Sekarang sholat isya, apa kata imam? Sekarang maghribnya, isyanya cukup 3 rakaat saja, 2 rakaat saja. Ya nggak bisa, nggak boleh kita taati. Kenapa? Jelas-jelas sang suami ngajak kepada maksiat. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Nggak ada cerita taat kalau itu sudah dalam rangka maksiat kepada sang khaliq. Nggak ada cerita taat, siapapun dia. Ya, imam, amir, apapun siapa. Kalau dia sudah ngajak maksiat, nggak boleh. Ya, sang suami berkata, ini sudah ada nih, Buya dengar tradisi jahat pada zaman sekarang. Habis panenan ganti istri.
tukaran istri, ya, tukaran istri kurang ajar. Ini budaya setanur rajim. Setan aja nggak pernah buat macam ini, ya, tapi zaman ini ada dibuat. Panenan disyukuri dengan cara tukaran istri, ya, yang ini tukar sana, ini tukar sana. Astagfirullahaladzim, nggak tahu lah kita ini setanur rajim. Jadi yang kayak gini suami mau, jangan patuhi suami, ya, jangan patuhi. Walaupun suami marahnya sampai ke langit ketujuh, terserah, pokoknya ini maksiat. Begitu, dek. Untuk hari Minggu kamu jalan-jalan dengan abang tapi nggak boleh pakai jilbab. Abang mau kamu seperti wanita modis zaman now, ya, haram patuh. Walaupun harus bersiko dengan bercerai, nggak boleh patuh. Ini adalah sebuah komitmen yang jelas. Tapi kalau tidak, imam wajib ditaati selama itu bukan dosa maksiat. Dek, abang mau nambah istri, dek, abang mau nambah perusahaan, dek, abang mau tapi di luar negeri, dek, gitu pokoknya. Maka tidak boleh kita mengingkarinya, ya, tidak boleh kita memaksiatinya, tidak boleh kita menentangnya. Kenapa? Itu masuk ikhtilaf. Itu masuk dalam bab ikhtilaf, menyelisih perintah pemimpin. Ikhtilaf ini kalau masih dipertahankan, wa ulaika lahum adzabun azim, untuk mereka itu adalah azab yang maha besar, ya. Ikhtilaf daripada perintah amir, perintah pimpinan, perintah imam, menanti di belakangnya adalah azab yang sangat besar. Azab yang sangat besar. Ikhtilaf itu bahaya. Ikhtilaf, rumah tangga akan jauh daripada kebahagiaan, daripada ketenangan selama dalam rumah tangga itu ada ikhtilaf, adanya ketidakharmonisan, khususnya dalam masalah mentaati imam. Ya, begitu. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan nanti ditanya. Ayat ini 105 mengunci dari 3 ayat di atas sebelumnya, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih sampai kepada wa'tasimu bihablillah, sampai kepada wal takum minkum ummah, ya. Penutupnya adalah haram kamu tafarruq, haram kamu ikhtilaf. 2 hal ini sudah dipahami tidak? Sudah dipahami maksudnya? Tafarruq apa yang dimaksud dengan tafarruq, ikhtilaf apa yang dimaksud dengan ikhtilaf, sudah dipahami? Hayyanallahu wa iyyakum wa taqabbalallahu minna minkum. Sudah cukup, ya? Baik, kalau tidak ada lagi, mari kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.